Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuka baterai laptop ya. Jadi nantinya eh, mau diperbaiki atau mau diambil sel baterainya ya. Oke, dan ini adalah cara membongkar baterai laptop bekas dengan rapi ya. Jadi kalau misalkan baterainya mau diperbaiki, nanti casingnya bisa dipergunakan kembali dan sangat rapi ya. Oke, kita mulai saja ya. Cara membukanya adalah sebagai berikut, yaitu kita teteskan cairan, mau bensin boleh ya, kayu putih boleh, ataupun thinner juga bisa ya. Masukkan ke sela-sela baterainya ya yang mau kita bongkar sampai masuk ke dalam ya, tapi jangan terlalu banyak. Dan ini baterainya nanti akan saya buat baterai 12 volt untuk emergensi ataupun untuk panel surya. Oke, ditunggu sebentar sampai lemnya meleleh ya. Tapi hati-hati ya kalau pakai bensin, kita harus tahu bahan casing yang nantinya bakal hancur menggunakan bensin. Untuk lebih amannya kita menggunakan kayu putih saja. Ini dikarenakan kayu putihnya nggak ada ya. Dikarenakan sudah larut malam juga, jadi ini menggunakan bahan seadanya. Nah, seperti ini ya. Nih, jadi lemnya nggak terlalu keras. Kalau misalkan nggak dikasih cairan bensin dulu, lemnya sangat keras. Jadi casingnya bisa hancur berantakan, nggak bakalan bisa dipakai. Yang masih keras bisa dikasih ditambah sampai lemnya luntur ya. Lumayan susah sih. Nih, kalau misalkan lemnya yang udah luntur nih seperti ini. Dan juga alhamdulillah ya, tipe baterai yang merek Dell ini enggak terlalu sulit, beda dengan tipe-tipe yang lain. Lumayan keras kalau yang lain. Oh, ini kalang segel. Oke, mudah-mudahan bisa membantu buat yang belum tahu ya, untuk cara membuka casing baterai laptop ataupun mengeluarkan sel dari baterai pack ini. Lumayan keras, masih belum masuk ini ya. Saya usahakan ya casingnya jangan sampai hancur, jadi nantinya supaya bisa dipakai kembali. Kalau misalkan seandainya BMS di baterainya masih bagus, kemungkinan ini baterai laptopnya bisa dipergunakan kembali, karena lumayan ini ori ya, bukan KW-KWan. Nah, ini dalamnya nih udah mulai kelihatan, jadi kita usahakan jangan sampai hancur.
Tidak terlalu keras ya. Kalau misalkan cairan bensinnya sudah masuk, kita bongkarnya gampang banget nih. Udah mulai kelihatan nih, tuh kan. Jadi kita nanti bisa memasangnya kembali. Dan sekarang kita keluarkan selnya dari casing plastik. Oke, ini adalah dari dalaman baterai ya. Ada 1, 2, 3 sel, 6 sel ya, mohon maaf, 6 sel seri 3 paralel 2 berarti ya. Di seri 3 berarti ini tegangannya 11 volt lebih ya. Di sini ada datasheetnya, ratingnya di 11,1 volt. Capacity 48 Wh. Ini ori ya, biasanya kapasitasnya real, bener-bener real kapasitasnya. Oke, dan selanjutnya kita ukur tegangan baterainya, apakah masih ada tegangannya atau habis ya. Dan kita pastikan yang rusaknya ini posisinya yang rusak di sel atau di baterai manajemen sistem. Oke, saya akan menggunakan tes meter digital biar lebih akurat. Oke, sangat susah ya, kesempitan nih tempatnya. Nah, minus simpan di sini. Oke, tegangannya terukur 2,25 volt. Untuk yang pertama dan yang kedua kita cek berapa nih. Sama ya, 2,17 nih. Dan yang terakhir ini berapa ini? Sama ya, berarti saya bisa meyakinkan ini baterai masih bagus ya. Selnya masih bagus, berarti permasalahannya di BMS ya. Jadi bahasanya gimana ya? Bahasa dari Windows itu biasanya ada tulisan baterai consider ya kalau nggak salah. Jadi sudah melebihi batas yang ditentukan oleh pabrik ya. Jadi permasalahannya kebanyakan dari baterai laptop meskipun selnya normal ataupun bagus, software counter di BMS ini sudah melebihi batas maksimal charger ya. Jadi begini ya, setiap kali kita ngecas laptop, cas laptop itu ada hitungannya. Misalkan pabrik program BMS-nya 1000 kali cas. Jadi kalau misalkan kita sudah mencapai batas yang ditentukan sampai misalkan 1000 kali ngecas, udah ya, kita habis counternya. Jadi kalau misalkan kita punya alat untuk mensoftware ulang atau untuk mereset counter BMS ini, baterai ini bisa dipergunakan kembali dengan normal. Dikarenakan alatnya masih jarang dan juga masih mahal, jadi kalau teknisi-teknisi di pelosok pintasnya mengganti baterai ataupun mau ganti sama yang ori kembali ataupun yang KW ya. Oke, dan selanjutnya ini saya akan menggunakan sel baterainya untuk dijadikan baterai tegangan 12 volt untuk emergensi ataupun baterai motor ya. Dan nanti saya akan video juga bagaimana cara mengetes baterai lithium ini ya. Jadi sekarang kita copot dulu ya. Saya akan copot dulu satu persatu sel baterainya dari BMS ya. Dan selanjutnya saya akan mencharger sampai full dan kemudian akan mendischarger untuk mengetahui mAh dari si baterai ini ya. Oke, mungkin videonya cukup dulu ya. Dan ditunggu video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Demi kemajuan channelnya ya.
Oke, sekian.